Ya, baik kawan, layanan kesehatan itu adalah hak dasar, bukan sekedar fasilitas tambahan, tapi layanan kesehatan itu adalah hak dari semua warga negara. Dan ketika beban iuran dan klaim BPJS terus meningkat, muncul pertanyaan yang besar, apakah sistem ini masih berpihak pada warga atau justru menjadi beban bagi negara? Nah, hari ini di program podcast kita akan menelusuri efektivitas layanan BPJS dari sudut pandang pengawasan daerah, bagaimana DPRD Jawa Timur khususnya dari Komisi E melihat dan mengawal dinamika kesehatan publik di lapangan. Masih bersama saya Restu Indah dan narasumber kita hadir kali ini ada Ibu Hajah Hikmah Bafaki MPD. Beliau adalah Wakil Ketua dari Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi untuk kesempatan podcast kita kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana tantangan, harapan dan masa depan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir kembali di podcastnya Suara Surabaya selepas acara paripurna yang masih cukup membuat ini ya Bu beban tinggi gitu ya. Waduh, ngomongin soal beban jadinya ingat tentang BPJS itu beban atau hak gitu ya. Nah, kata beban negara itu sekarang lagi populer ya. Iya betul. Padahal itu produk AI loh. Yang beberapa waktu lalu itu. Iya, harusnya bukan beban ya Bu ya. Iya, betul. Baik, Bu Hikmah dengan latar belakang sebagai Komisi E gitu ya Bu ya, komisi yang memang membidangi tentang pendidikan, kesejahteraan dan sosial, bagaimana Ibu mendefinisikan tentang BPJS? Jadi BPJS terutama kesehatan itu hak warga atau beban negara dalam konteks Jawa Timur. Silakan Bu. Menurut aturan normatif undang-undang kita ini clear hak. Oke. Hak warga negara diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Bahwa setiap warga negara itu negara menjamin ya kesehatan masyarakatnya yang kemudian iurannya diperoleh dari secara bekerja sama gitu ya, secara bersama-sama ditanggung bersama antara negara dan masyarakat. Itu ada disebutkan begitu. Tentu masyarakat yang bisa menanggung aspek insuran bagi dirinya adalah yang mampu dalam konteks ini, Mbak Restu. Iya. Oke, jadi tadi ya Bu ya, secara undang-undang ini adalah hak warga negara. Dan menariknya tidak boleh dibaca sebagai beban. Iya. Menariknya ditanggung bersama-sama. Artinya ini konteksnya dan konsepnya adalah sekali lagi kegotong royongan. Sebetulnya begitu, karena begini, kalau semua warga negara termasuk yang mampu masih mengandalkan dana negara untuk kesehatannya, ini kan tidak adil ya. Mereka yang mampu ya disarankan untuk tetap BPJS mandiri tentu saja. Tapi harus kita ingat ternyata sekarang masyarakat kita itu lebih senang ditanggung oleh negara begitu. Faktualnya kemudian ada banyak orang-orang yang mampu tetap karena daerahnya misalnya kayak kota Surabaya ini Kota Surabaya ini kan sudah UHC nih, Universal Health Coverage. Situasi di mana bila warga kota Surabaya itu tidak ditanggung oleh PPI JKN, BPJS yang ditanggung oleh APBN, sisanya itu semuanya dibayar oleh pemerintah kota Surabaya. Nah, ini akhirnya membuat banyak warganya yang merasa mau mereka kaya mereka miskin mereka tetap bisa di-cover oleh negara. Nah, ketika berobat mereka yang mampu ini tidak mau di kelas yang kelasnya PBI JKN, mereka kemudian naik kelas untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Artinya sebetulnya mereka secara faktual punya kemampuan untuk membayar. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan secara umum kepada warga yang mampu bahwa sebetulnya mereka akan sangat membantu negara apabila mau menjadi peserta BPJS Mandiri ya. Termasuk BPJS yang dibayarkan oleh corporate, oleh badan usaha, entah itu milik swasta maupun milik negara ya. Itu mestinya juga tidak menjadi beban negara, tapi menjadi bagian dari beban corporate tersebut. Tapi kalau ada yang bayarin, kalau ada negara yang membayar atau perusahaan yang membayar, kenapa kita harus bayar sendiri? Karena itu adalah beban saya. Iya. Itu sama dengan logika. Kalau sekolah memang ditetapkan gratis, kenapa saya mesti bayar begitu. Tapi bayangkan kalau kemudian ada kesadaran kolektif dari mereka yang mampu ya, bahwa
Kalau saya bayar, maka dana yang sebetulnya saya pakai itu bisa dipakai oleh warga yang tidak mampu. Seandainya ada awareness kayak gitu tuh kan lebih indah ya. Iya, iya. Balik lagi pada undang-undang. Jadi undang-undang tadi bunyinya adalah iuran dibayar bersama dan pemerintah iuran setiap dibayar orang bersama, dapat ya? mengakses layanan kesehatan. Ini kalimat tepatnya saya belum mencatat ya, tapi pesan pentingnya adalah dalam sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang tentang BPJS itu negara memang wajib mengcoverage kesehatan masyarakat. Tapi di situ disampaikan ada orang yang mampu masih bersama-sama menanggung antara masyarakat dan negara. Jadi kan kenapa saya tanyakan balik ke undang-undang itu kan sebenarnya Bu, ketika kita itu istilahnya pertumbuhan ekonomi baik, kesejahteraannya meningkat, itu bisa tidak lagi negara yang mengambil peran sangat tinggi, tapi mari bersama-sama untuk gitu ya Bu ya, untuk membayar jaminan kesehatan nasional seperti itu. Ketika negara dalam posisi yang sedang tidak bagus fiskalnya, pendapatan per kapita masyarakat juga sedang tidak bagus kondisinya, maka memang akan menjadi pertanyaan, kenapa kemudian kebutuhan pokok mereka atas kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang baik itu, setidaknya 3 layanan dasar ini tidak dipenuhi oleh negara. Yang itu sebetulnya diatur oleh undang-undang. Saya juga berkeyakinan kalau situasi ekonominya baik-baik saja, mungkin kesadaran untuk menjadi peserta mandiri itu juga lebih tinggi sebetulnya. Yakin itu kan ya Bu ya. Kita harus yakin. Kita kan harus berbaik sangka kepada karakternya orang Indonesia. Kita mampu kok, malah ya kalau bisa ya kita memang bisa mengcover ini secara gotong royong gitu ya. Karena kan ya orang Indonesia kan negara dermawan. Betul. Faktualnya kegiatan-kegiatan sosial selalu masih ramai. Faktualnya yayasan filantropi masih penuh penuh dengan atensi dari masyarakat. Artinya sebetulnya keinginan kuat berbagi itu ada sebetulnya. Hanya judulnya ketika sensitivitasnya kan gini Mbak. Ini wewenang negara, ini kewajiban negara. Masyarakat jadi merasa ya sudah urusan negara. Ada semacam bahwa negara bagi mereka itu harus dituntut untuk memenuhi kewajibannya, sekalipun mereka sebetulnya seperti itu. Jadi mungkin kenapa ya seperti itu? Mungkin memang harus terus ditelaah oleh semua instrumen negara. Kenapa masyarakat masih belum merasa bahwa mereka bagian dari? Mengapa mereka masih ada menjadi aku harus dapat seperti itu ya Bu ya. Oke. Ketika kita bicara masalah BPJS, terutama BPJS kesehatan itu memang banyak isu gitu ya Bu ya. Kalau menurut Bu Hikmah sendiri, ketika kita bicara masalah BPJS itu adalah hak warga negara gitu ya, dan bukan beban, kira-kira apa catatan penting dari Ibu? Misalnya seperti akses, kualitas, dan seterusnya gitu Bu. Kalau mau dibilang sebagai sebuah insurance, single insurance, tidak banyak loh negara yang memberlakukan single insurance di negara tersebut. Maksudnya single insurance secara yang dibayar oleh negara ya, bahwa semua dana negara kalau menyangkut asuransi kesehatan itu hanya boleh dikelola oleh satu lembaga namanya BPJS. Manja banget nih BPJS Jadi mesti kita kontrol terus ini kualitas layanannya, kinerjanya seperti apa. Jadi aspek kepuasan konsumen sebagai standar atau indikator apakah BPJS sudah memberikan layanan yang terbaik atau tidak itu tetap harus diberlakukan. Karena BPJS itu mengelola dana negara dan dana masyarakat. Dia satu-satunya lagi yang dari dana negara ya. Kalau kita insuran mandiri, insuran kesehatannya mandiri kan bisa ambil di mana saja sebetulnya. Swasta juga boleh. Cuman ketika dana negara hanya boleh dikelola oleh BPJS, maka menurut saya mutlak hukumnya kita lakukan kontrol sekuat-kuatnya kepada BPJS ini menyangkut kinerjanya. Karena itu sebetulnya keleluasaan yang luar biasa. Bahwa BPJS satu-satunya itu luar biasa banget itu sebetulnya. Hingga kan tidak ada kompetitornya nih Mbak.
kecenderungannya sebuah lembaga layanan kalau nggak ada kompetitornya itu rada blehar, Mbak. Rada apa ya? Mereka kurang nggak ada sisi competitiveness-nya. Hingga kemudian lah mau ngelayani segini-gini aja tetap akan diakses kok. Mau ngelayani segini-gini aja tetap dibutuhkan kok, ya sudah. Beda kalau ada kompetitifnya. Coba nih kita bayangin aja, negara menetapkan ada 3 insuran gitu ya, selain BPJS ada lagi 2 yang lain. Pasti 3-tiganya berlomba-lomba, Mbak, untuk memberikan yang terbaik. Itu sudah kelaziman. Nah, karena cuman single insuran yang bisa mengelola dana negara, maka inilah jadinya begitu kira-kira. Apa temuan Bu Hikmah? Kalau boleh dikatakan semakin lama semakin rumit prosesnya, ya kan. Rujukannya dulu berjenjang, sekarang tidak hanya berjenjang tapi ada pembatasan-pembatasan. Nah, seperti begini misalnya, kita mulai dari layanan Pratama ya, yang ada di puskesmas, klinik swasta, dokter swasta, dan segala jaringan yang menjadi bagian dari klinik Pratama. Mereka kan punya daftar kapitasi nih, berdasarkan angka jumlah masyarakat yang tercover sebagai peserta BPJS yang pratamanya terdaftar di klinik tersebut. Misalnya katakanlah puskesmas yang itu milik negara atau klinik swasta ya. Misalnya mengcover 2.000 orang di klinik tersebut misalnya. Dia baru akan mendapatkan 100% dari kapitasi 2.000 itu ketika ya, ada syaratnya ternyata, Mbak. Jadi ketika misalnya setahu saya nih ya, mudah-mudahan nggak berubah karena Masya Allah lembaga yang kebijakannya suka berubah-ubah ini diantaranya BPJS. Jadi kami komisi tapi kan perubahannya mudah-mudahan lebih baik gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Tapi indikasinya ya nantilah kita simpulkan di belakangan. Jadi mereka baru diberikan 100% kapitasi setelah 65% kedatangan misalnya begitu. Untuk klinik Pratama yang jauh dari layanan-layanan lain mungkin bisa. Tapi kalau di situ daerah yang penuh dengan klinik Pratama ini kan membuat mereka terengah-engah untuk memenuhi itu. Itu satu. Nah, kalau itu oke lah ya, yang klinik Pratama mungkin bisa dibilang tidak terlalu banyak tantangan ya. Tapi yang di rumah sakit ini luar biasa. Tunggakan BPJS di rumah sakit itu tinggi loh, Mbak, jangan salah. Jadi BPJS punya hutang ke rumah sakit itu tinggi. Dan kita mesti agak menghibah-hibah juga untuk menagihnya. Nah, rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur misalnya, toh juga BLUD yang neracanya terpisah dari APBD hingga mereka harus sehat secara cash flow. Kalau kemudian tunggakan BPJS itu tinggi, sementara pasien yang datang ke Sutomo, ke RSSA di Malang dan sebagainya itu 85% bahkan 95% ada, Mbak, tiap bulannya. Itu pakai BPJS. Iya. Nah, kalau ada tunggakan kan mempengaruhi, bisa kolaps itu satu. Tidak cukup seperti itu, kadang-kadang BPJS juga, bukan kadang-kadang, ini yang terbaru aturan yang mereka lakukan, ada pending claim. Jadi klaimnya dipending, dijanjiin dulu karena berbagai alasan. Rata-rata ketika kami kejar, kenapa ada pending claim? Apa nggak siap keuangannya? Toh sepengetahuan saya setiap kali BPJS itu kekurangan anggaran, mereka langsung menagihkannya ke APBN, Mbak. Karena logikanya begini, Mbak Restu, ternyata baru saya tahu ya. Iuran masyarakat yang mandiri ditambah PBI JKN yang dari APBD, ya, PBI JKN yang dari APBN, atau sumber-sumber pendanaan lain yang dihimpun oleh BPJS, setelah dikumpulkan itu masih belum bisa mengcover keseluruhan klaim yang diterima oleh BPJS. Termasuk operasional BPJS sendiri yang konon katanya tinggi, Mbak. Konon katanya gaji-gaji mereka-mereka yang duduk di sana juga tinggi ya. Nah, kita kan harus oke lah silakan gajinya tinggi. Kayak BUMN yang lain misalnya atau apa, tapi kinerjanya dong ditunjukkan gitu ya. Kita pengennya kayak gitu. Nah, sementara ini ketika BPJS melakukan pending claim, rumah sakit rodok gini, Mbak. Oleng ya. Bahkan beberapa rumah sakit swasta di dapil saya tuh pernah mengeluh, dokternya itu yang mengeluh tidak dibayar selama 2 bulan karena pending claim. Oke itu. Yang lebih parah lagi, yang lebih kejam lagi menurut saya adalah evaluasi pasca klaim. Apa itu evaluasi pasca klaim? Ini dari sisi manajemen rumah sakit ya yang menderitanya, nanti dari sisi pasien beda lagi. Evaluasi pasca klaim itu, Mbak, sudah dibayar, dievaluasi. Oh ternyata ini tidak memenuhi syarat, ternyata ini.
balik no duite begitu kira-kira. Dan ini RSUD Tapi Sidoarjo. bukannya itu bagian dari evaluasi gitu ya Bu Kan ya? nggak boleh Mbak, kan mereka sudah membayar. Artinya ketika mereka punya keberanian untuk membayar sesuai dengan aturan undang-undang yang memang ketat peraturannya sekian hari setelah administrasi selesai. Mestinya itu tidak ada alasan utamanya kenapa ada evaluasi pasca klaim. Kata mereka tidak cukup waktu bagi mereka untuk meneliti dokumen-dokumen itu. Hingga baru diketahui di kemudian hari ternyata ada masalah. Misalnya kayak gini Mbak. Ya. Nggak mudah ternyata Mbak. Saya Iya. juga pusing melihat bagaimana tata caranya. Misalnya nih, layanan rumah sakit di Sukodono Madiun. Tiba-tiba harus mengembalikan karena kena evaluasi pasca klaim karena mereka membantu anak-anak yang memiliki masalah kesehatan apa. Tapi ternyata di rumah sakit Sukodono itu tidak ada subspesialis yang nanganin itu. Nah, sudah dibayar. Nah, karena ini ternyata sama-sama kurang memahami atau kurang aware dengan aturan barunya ya. Oke. Begitu sudah dibayar, sudah digunakan oleh rumah sakit untuk bayar dokternya, untuk macam-macam bayar obatnya. Ternyata BPJS nggak bisa bayar. Diminta mengembalikan. Karena dianggap ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi keberadaan dokter subspesialis untuk kesakitan itu tidak dimiliki. Itu ketika terjadi rumah sakit terus gimana Bu? Wah rame Mbak, rame. Maksud saya apakah kemudian Sidoarjo ditarik RSUD-nya lagi? tinggi banget waktu 75 eman kalau nggak salah. Tapi terus kemudian dianulir lagi? Apa kemudian kita pasien akhirnya melakukan komunikasi efektif ya gitu kan? ya. Oke lah saya bilang ini aturan baru. Aturan baru tidak boleh berlaku surut dong. Iya, kan satu. Yang kedua, apakah BPJS sudah melakukan sosialisasi mendalam yang sama-sama dipahami oleh penyedia jasa layanan, oleh Yankes, ya kan? Harus clear dulu. Itu untuk dari sisi rumah sakit. Dari sisi masyarakat. Nih, ini yang. Tapi sorry Bu, jadi kalau tadi sudah tersolusikan dan akhirnya terjadi perbaikan juga di internal BPJS. Ya pada akhirnya rumah sakit harus menyesuaikan. Hanya itu Mbak. Terus Kris. Iya. Itu kan apa namanya standar tunggal ya. Dengan Kris. Konon katanya akan dilaksanakan kemarin bilang November, lalu ditunda lagi Desember, tidak tahu ya. Sebetulnya katanya sudah diuji coba. Kita berkali-kali nagih kepada Kemenkes dan BPJS. Kemenkes ini kan regulator sebetulnya ya. Sebetulnya Kementerian Kesehatan punya hak kepada BPJS untuk menekan mana nih hasil uji coba dari metode atau sistem KRIS ini yang katanya diterapkan di beberapa tempat. Karena kan kita harus tahu dulu sistem KRIS ini efektif enggak sebelum diberlakukan. Karena ini akan mengubah banyak hal. Kalau menurut Ibu gimana dengan standar ini ya, apa namanya, kelas rawat inap standar itu? Yang paling pasti akan terjadi antriannya akan semakin panjang. Karena kamar-kamar yang memenuhi standar KRIS ini kan berkurang, Pak. Kita sudah push ya rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera menyesuaikan dengan standar KRIS supaya enggak nemen-nemen berkurangnya kamar itu. Misalnya sederhana Mbak, KRIS itu macam-macam aturannya tuh. Misalnya di kamar harus ada nakas. Apa kaitannya ya nakas dengan kesehatan? Itu kan harus soalnya barang bawaannya banyak harus ada nakas. Oke lah ya. Tapi kayaknya masyarakat lebih memilih antriannya nggak panjang dibanding ada nakas. Ya. Ini kan di mana kita meletakkan prioritas, memutus mata rantai panjangnya antrian ini atau memperhatikan hal-hal yang saya nggak berani mengatakan remeh-temeh ya, karena tidak semua yang diminta KRIS itu remeh-temeh, ada juga yang penting ya untuk meningkatkan kualitas layanan sebetulnya. Cuman ya intinya akhirnya ada banyak kamar yang semula misalnya ya Mbak ya, misalnya kemampuan kamar kelas 3 di Sutomo sekian. Setelah kena standar KRIS menurun. Loh padahal antriannya saja dengan kondisi jumlah kamar kemarin itu sudah amat sangat panjang. Ya, kena KRIS. Nah, ini terjadi. Ada permintaan kamu dari Dewan itu untuk menunda ini aturan berkali-kali. Oh, berkali-kali. Termasuk kita nanya. Kita pengen menunda itu karena kita pengen tahu hasil uji coba. Kenapa saya nggak dibuka gitu? Kan kita jadi curiga nih, kenapa nggak dibuka sih hasil uji cobanya? Karena kan ini harus kayak semacam riset ya, ada riset pendahuluan lah ya. Untuk melihat ini efektif enggak untuk dijalankan. Karena
akhirnya kesimpulan kami adalah BPJS ini lebih menempatkan dirinya sebagai lembaga keuangan dibanding lembaga pelayanan kesehatan. Karena mereka itu mumetnya adalah piye carane duit iki cukup. Iya, bukan piye carane layanan masyarakat ini bisa baik. terlayani. Ya. Cuman ya kita mau fair Mbak, ojo disalahno BPJS dong. Iya. Ada juga kita salahnya. Kita itu Ya termasuk masyarakat, termasuk layanan kesehatan. Dan salahnya itu fatal Mbak. Apa, Mbak? Salahnya adalah pengabaian terhadap promosi kesehatan. Pengabaian terhadap prevensi. Iya. Lebih Seharusnya jangan banyak yang sakit ya. Coba Mbak, kalau UKS di sekolah itu dikuatkan. Kalau layanan soal jentik nyamuk untuk menghindari DB itu dikuatkan. Puskesmas dikuatkan kalau lagi. Senam di mana-mana dibiayai, begitu ya. Germasnya dikuatkan. Iya. PHBS-nya dikuatkan. Maka klaim BPJS akan turun. Pasti itu ya Bu ya. Oke. Nah, selain tadi yang dirasakan oleh rumah sakit ya Bu ya dengan aturan-aturan ini. Tadi kan contoh yang dari masyarakat belum. Misalnya apakah isu-isu tentang obat yang tidak tersedia? Nah, itu enggak semuanya tercover Mbak ya. Masih Bu. Misalnya jenis penyakit ada 44 kalau enggak salah yang terbaru, mudah-mudahan enggak nambah lagi ya. Kayaknya listnya semakin hari semakin nambah nih ya. Dulu berapa cuma belasan, sekarang sudah nyampe 40 lebih yang tidak bisa di cover oleh BPJS ya karena satu dan lain hal. Itu tadi yang saya seloroh saya gini, BPJS ini kayak menempatkan dirinya sebagai lembaga layanan keuangan dibanding kesehatan ya karena mereka mikirnya iki kudu yo apa yo carane dihambat di sini, dihambat di situ, dikurangin di sini, dikurangin di situ supaya cukup. Nah, termasuk kan kayak gini Mbak yang sering disambatkan orang, coba. Belum sembuh sepenuhnya masih bawa kantong kateter nih, disuruh pulang. Nanti 7 hari lagi disuruh balik lagi gitu ya. Tapi kemarin saya sempat ngobrol itu Bu, itu sudah diralat dan disampaikan tidak pernah ada seperti itu dan tidak boleh prakteknya. Prakteknya masih sering kali ya. Oke. Secara normatif BPJS pasti akan jawab begitu, tapi rumah sakit nggak berani Mbak, karena ketika itu tidak dijalankan dengan strict, mereka nagihnya itu soro Mbak. Jadi itulah sampai kami gini menuntut di rumah sakit besar tuh kayaknya BPJS harus tanam orang deh, taruh orang di depan. Tapi bukannya di sisi rumah sakit ada BPJS? Ada, tapi itu enggak full time. Kemudian jumlah mereka yang menjadi juru bridgingnya BPJS dengan masyarakat yang calon penerima layanan serta rumah sakit ini nggak sesuai dengan persentase masyarakat yang datang. Ya BPJS juga kesulitan Mbak kalau semua tempat layanan kesehatan mereka harus kasih orang ya karena jumlah layanan kesehatan banyak. Harus kita ingatkan juga itu tanggung jawab rumah sakit sebetulnya. Tanggung jawab layanan kesehatan jenisnya apapun pratama maupun rujukan untuk menyediakan orang yang bisa menerangkan. Kan kadang-kadang masyarakat itu kayak merasa di prank ya, mikirnya udah gratis, ternyata mesti beberapa hal tetap bayar. Oke. Masih bersama PODS dan kita masih bersama Ibu Hikmah Bawaki. Jadi kita masih bicara soal BPJS. BPJS itu hak atau beban negara. Nah, ini soal penerima bantuan iuran ya Bu ya, yang kemarin sempat rame ya. Iya, yang dinonaktifkan kurang lebih 7,3 juta orang. Itu kan jadi isu yang sangat kontroversi gitu ya. Tiba-tiba kok enggak bisa pakai kartunya gitu ya. Sekarang enggak perlu kartu sih Mbak, pakai KTP cukup. KTP ya. Nah, gimana Bu Hikmah memandang langkah ini dalam kerangka hak warga yang harusnya terlindungi? Itu kan sebetulnya awalnya karena proses Reksosek yang produknya adalah DTSEN ya Mbak ya. Data terpadu sosial ekonomi nasional. Dari situ diperoleh bahwa mereka yang PBI JKN itu harusnya kan desil 1-2 kalau nggak salah ya. Mereka yang desilnya di atas 2 mestinya nggak bisa di cover oleh PBI JKN. Itu BPJS yang dijamin oleh APBN. Negara yang tapi sebagai catatan loh ya, provinsi juga urunan loh Mbak. Per kepalanya 2.200 kalau nggak salah ya. Dari PBI JKN berarti itu. yang PBI itu dari APBN dan sharing APBD. Provinsi. Sharing provinsi berapa persen? Provinsi? 2.200 per kepala kalau enggak salah. Nah, 2.200 per kali begitu banyaknya orang. Jadi akhirnya duitnya gede. Yang di cover
Terus Bu. PBIJKN tuh 16 juta lebih sekarang kalau nggak salah Mbak. Nah kemudian tentu orang kan 7,3 ini presisi enggak? Nah presisi enggaknya ini kembali kayak gini Mbak, ketika kita tanya, yuk kalau DTSN aja nggak dipercaya lalu kita pakai takaran apa? Itu jawaban dari pemerintah. Jadi yang mesti diperbaiki ya proses ketika melakukan reksosek. Karena murni BPJS akan kembali ke DTSN. Semua program yang kita sebut sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net itu yang tadi undang-undangnya nomor 40 tahun 2000 berapa tuh Mbak? Mesti nyekrol lagi. Iya, betul. Nomor 40 tahun 2004. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu jaring pengaman sosial ini memang harus diterima oleh mereka yang ada di desil tertentu sesuai dengan programnya. Iya. Kalau di luar desil itu nggak berhak begitu. Artinya kan gini ya Bu ya, dari 7,3 juta orang yang terbuang itu karena proses verifikasi DTSN. Betul. Jadi ketika itu bunyinya adalah data tunggal, ya suka atau tidak suka, ya kita mempercayai verifikasi ini. Kecuali ketika di lapangan ada yang miss, maka bisa protes ke kelurahan, ke desa. Karena kan tiap 3 bulan sekali ada updating data Mbak. Sekalipun ini dia ya, Pusdatinnya Kemensos itu harus terus berbenah menurut saya. Ini bukan bermaksud gimana-gimana dari rezim satu ke rezim yang lain. Pusdatin Kemensos itu selalu menyisakan PR yang berat untuk urusan updating data kemiskinan. Tapi ini dengan adanya DTSN itu kita benar-benar punya data tunggal ya Bu ya. Yang tadinya itu setiap kementerian punya data-data beda-beda, ini sekarang ada. Jadi kalau impactnya 7,3 juta orang itu terbuang, nah kalau misalnya kita menemukan bahwa orang itu sebetulnya ada di desil 1 dan desil 2 tapi nggak dapat, bisa memberikan masukan kepada dinas sosial kabupaten kota masing-masing kan gitu ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu apa perbedaan signifikan kualitas layanan BPJS antara daerah? Ini misalnya saya bandingkan desa dan kota misalnya desa dan kota gitu ya. Terutama di dapil Anda gitu. Harus di dapilnya ya. Harus di dapilnya Bu Hikmah ya. Tapi saya semuanya deh temuan dari Bu Hikmah gimana ya. Karena kalau Dewan tuh punya hak representasi di Bu. dapilnya masing-masing. Kalau yang saya amati sih antara rural dan urban, pedesaan dan perkotaan, layanan BPJS-nya itu sama Mbak, standarnya sama. Cuma yang bikin tidak sama adalah keberadaan pusat layanan kesehatannya dong. Di daerah pedesaan tentu pilihannya nggak banyak. Misalnya nih mau ndak mau layanan pratamanya ya itu. Seneng nggak seneng awakmu ya kudu nyang puskesmas iku. Tapi di perkotaan tidak begitu. Ketat Mbak. Klinik swasta, dokter pribadi yang semuanya punya Pratama semua ya tingkatannya. Bersaing mereka. Bersaing memberikan yang terbaik. Berarti dengan adanya persaingan ini punya ada banyak pilihan gitu ya? Terutama yang Pratama loh ya. Kalau yang rujukan itu sudah diatur sih tahapan-tahapannya. Sekalipun di kota pasti lebih banyak menunya ya. Karena aku lorong ini aku dokterku prakteknya di kono, aku tak yang rumah sakit itu ya. Ada usulan apa Bu? Khususnya di pedesaan ini ya? Malang Raya itu nggak ada desanya deh. Siapa bilang? Ada ya Bu ya. Ada Ampel Gading, ada Kasembon masih ada rumah sakit ya. Ampel Gading yang belum Kasembon setahu saya ada rumah sakit. Di Ampel Gading itu. Kalau Donomulyo itu Mbak dari kota Malang ke Donomulyo itu sudah 2,5 jam itu kalau ke wilayah pelosok-pelosoknya disertai daerah yang susah. Itu di Ampel Gading ada daerah-daerah yang belusuk-belusuk Mbak. Ya menurut ada saya usulan ya apa, Bu? Pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas mau enggak mau. Satu. Tapi Mbak judulnya ya saya ini dari dulu dikenal oleh kawan-kawan OPD terutama yang bergerak di bidang kesehatan sebagai anggota dewan yang ngotot dengan promkes. Jadi madhab saya adalah promkes ya. Sampai saya bilang ini isme saya ya, madhab saya itu promkes. Karena bagi saya itu satu-satunya cara untuk membantu masyarakat untuk lebih produktif, ya kan? Kalau nggak sakit kan kita produktif, Mbak ya. Yang kedua tentu itu membantu negara klaimnya menjadi lebih rendah BPJS. Benar-benar. Ya sekarang itu kan di mana-mana ya Bu ya. Kalau
mencegah jauh lebih baik. Yes. Kalau udah sakit gak enak banget Bu. Tapi itu kan kayaknya jadi cuma jadi tagline aja ya. Loh, tapi beneran saya setuju ya. Tapi hari ini nih kegairahan untuk healthy life tuh tinggi banget. Ya, alhamdulillah banyak Bu. kegiatan-kegiatan yang saking haruslah. Kayak kami itu kan di media di Suara Surabaya itu kan kita punya ada healthy kewajiban untuk lifestyle berolahraga gitu kan. begitu ya. Oh harus gitu. Ini diantaranya kayak gini nih kan termasuk tempat kami berolahraga. Bu Persani ya Bu ya. Jadi ini sementara ruang olahraganya SS kita sulap. Tapi ya si ono sing loro Bu. Yang namanya juga upaya gitu ya. Situasinya banyak hal. Cuma untuk mengajak masyarakat kita untuk lebih ke arah preventif gitu susah nggak sih Bu ya? Hari ini harus ada fasilitator dong. Fasilitatornya harus negara. Nah, ini Mbak, saya tuh pernah mengusulkan begini kepada regulator dalam hal ini Kemenkes dan kepada BPJS sendiri. Saya usulkan begini, gimana kalau kapitasi puskesmas itu boleh digunakan untuk promkes? Duh, bukannya nggak bisa sayang. Kapitasi puskesmas itu ya hanya untuk layanan pengobatan, untuk kuratif. Tidak ada untuk promkes. Kalau dulu itu kan begitu Bu. Yang mana coba? Puskesmas itu kan memang untuk fungsinya promkes, tapi BPJS-nya enggak. Lalu dananya diperoleh dari mana yang promkes? Mbak, saya ngomong BPJS karena memang sekarang semuanya itu BPJS minded Mbak. Orang itu ya BPJS itu kayak yang mahal lah ya. Yang mahal segalanya lah ya. Karena sekali lagi yang datang 95% itu pengguna BPJS, baik mandiri maupun yang dibayarkan negara. Karenanya mau enggak mau ya lembaga layanan kesehatan harus menyesuaikan itu. Nah, kalau promkesnya dikuatin dan puskesmas bisa menjadi fasilitator Mbak, dan itu dibiayai oleh BPJS, tindakan-tindakan promkesnya, keren. Saya yakin sudah. Terus taruhan lah, memang butuh waktu ya, tapi sekian tahun Bu, klaimnya turun. Contoh. Apa ya tindakan yang standar ya yang bisa diklaim lakukan oleh puskesmas. Ya. Puskesmas di daerah yang sudah banyak layanan rujukan dilarang menjadi puskesmas rawat inap. Karena jumlah manpower di situ, SDM yang bekerja di puskesmas tidak banyak. Ketika yang tidak banyak itu ribut punya rawat inap, mereka lupa untuk melakukan tindakan promosi kesehatan. Maka kalau promosi kesehatan dibiayai, itu contoh saya tadi jelas Mbak, ke pesantren, ke sekolah, ke lingkungan masyarakat, ikut memberikan penyuluhan secara efektif, terus menerus. Ini musimnya hujan, berarti apa nih? Ancamannya DB, ancamannya apa diare. Tapi sebelum itu ada mitigasi yang dilakukan oleh puskesmas dengan banyak penyuluhan. Penyuluhan itu boleh menguatkan medsosnya, boleh turun langsung ke lapangan, boleh macam-macam kan Mbak, memanfaatkan kawan-kawan media misalnya, dan itu butuh anggaran kan. Kalau itu bisa didanai oleh BPJS, coba dilihat sekian tahun, klaim pasti akan rendah, akan turun. Karena masyarakat akan lebih aware terhadap kesehatannya. Hari ini tuh bukan harus kita khawatir, itu kayak gini. Masyarakat itu merasa nggak apa-apa loro toh. Gratis. Nah, ada loh kayak gitu tuh Mbak. Padahal kalau gratis pun nggak mau kalau sakit ya Bu ya. Oke, baik. Kali ini karena kita bicara dengan anggota dewan, tentu kita juga pengen tahu bagaimana peran DPRD sebagai pengawas fasilitas kesehatan juga ya. Nah Bu, gimana saat ini? Sejauh mana DPRD Provinsi Jawa Timur ya lewat Komisi E untuk mengawasi fasilitas kesehatan yang menjadi mitra dari BPJS Bu? Ya, memang harus kami akui kami masih sebatas ke jaringan milik negara. Hampir tidak pernah kami atau belum ya, mudah-mudahan kedepannya sudah mulai ngajak ngobrol yang swasta. Sebetulnya yang swasta pun itu tidak boleh lepas dari kontrol kami ya, karena mereka kan juga melayani masyarakat dengan dana dari negara. Tapi kenapa nggak bisa tersentuh Bu? Atau bukan belum nggak tersentuh? Melakukan evaluasi terhadap yang milik negara aja kami udah. Masih kewalahan gitu ya? Ini jadi skala prioritas. Cuman itu untuk aspek kontrol. Tapi kalau aspek membangun kesadaran bersama sudah kami lakukan terus menerus ya Mbak. Termasuk dalam konteks BPJS misalnya, kami ini termasuk yang kereng dan rajin nuntut banyak hal ke BPJS ya. Misalnya
waktu itu kita menuntut INASIJIS mereka untuk berubah. Satuan harga. Satuan harga mereka itu enggak masuk akal, Mbak. Jadi rumah sakit itu kayak gini, Mbak, logikanya. 1 kali layanan radiologi misalnya. Itu sebetulnya habisnya 25 juta. Tapi hanya bisa diklaim 15 juta. Akhirnya apa yang dipilih oleh rumah sakit? Mereka menyedikitkan layanan radiologi. Padahal dibutuhkan. Kalau kita tanya, kenapa rumah sakit sebesar ini kok nggak mampu beli mesin ini? Bukan nggak mampu, Ibu. Kalau kami perbanyak, yang datang akan banyak. Sementara klaimnya itu tidak mengcover seluruh kebutuhan. Jadi kayak ngendong-ngendit ngono lho, Mbak, rumah sakit itu pada akhirnya. Bisa kita pahami akhirnya seperti apa. Makanya kenapa kita memperjuangkan INASIJIS itu bagian dari yang sama-sama kita lakukan waktu itu. Alhamdulillah ada beberapa hal yang diubah oleh BPJS. Sampai kami sempat nggak diterima itu, Mbak, di Jakarta waktu COVID itu. Padahal kami udah nyampe di gedung Kemenkes, mereka milih pakai Zoom. Mereka di atas, kami di bawah ya. Karena mereka tahu bahwa kami akan sangat cerewet untuk ngejar sangat banyak hal. Gawat ini Jawa Timur ini ya. Iya dong, Jawa Timur ini ya. Jadi itu kemudian untuk layanan kesehatan itu, Mbak, yang kita fokuskan adalah gimana promkes, puskesmas itu prevensi, itu yang terus kita suarakan. Jangan lupa itu, kalau ketemu dengan layanan pratama kita selalu ayo bikin masyarakat sehat, bukan melayani mereka yang sakit saja. Itu terus menerus kita suarakan. Nah, perjuangan kami agar yang promkes itu bisa dibiayai masih tidak bisa, karena bagi yang regulator Kemenkes menyatakan itu dibiayai oleh dana negara yang lain. Namanya program UKM, Unit Kesehatan Masyarakat. Sayangnya dana UKM itu kecil turunnya. Dana UKM itu kecil. Kalau itu dimulai dari Jawa Timur dulu, untuk ada membiayai yang UKM ya. Kepingin kami begitu, Mbak. Misalnya nih sederhana, bikin banyak lapangan futsal. Itu UKM enggak? UKM banget kan? Lalu sewanya murah banget, free untuk anak-anak usia sekian. Supaya mereka punya kegairahan untuk sehat, berolahraga. Kemudian adalah program-program tambahan yang memberikan fasilitas untuk lansia. Bisa ya, Bu ya? Bisa banget. Sangat bisa. Mungkin kita bisa menginisiasi dulu, Bu, Jawa Timur. Mudah-mudahan. Ini pelan-pelan, Mbak. Investasi yang memang nggak bisa diukur ya. Sama dengan pendidikan tuh loh, Mbak. Betul. Hidup sehat itu kan kadang-kadang nggak dianggap sebagai investasi yang serta-merta bisa diukur. Beda dengan kalau ini Sutomo sudah saya belikan alat ini, fisik, alat ini, kelihatan gede kan ya. Itu kan untuk mereka yang sakit. Untuk mencegah orang datang ke Sutomo ini loh. Iya benar. Itu umurnya masih butuh beberapa tahun untuk membuktikan bahwa ternyata ini kerjaan kita mungkin 5 tahun ke belakang hasilnya ini. Dan itu di semua isu deh, Mbak. Semua isu. Mau bencana, mau apapun, prevensi lah ya, mitigasi resiko judulnya itu yang harus lebih dikuatkan. Ibu, ini soal aduan masyarakat ya, Bu ya. Dan gimana cara teman-teman Dewan sendiri itu memfasilitasi. Karena pasti kalau orang nggak enak yang kita cari siapa? Anggota Dewan. Iya. Gimana Bu, ditindaklanjutinya gimana? Taunya kami ini adalah orang yang bisa mengatasi segalanya. Iya, saudaranya sakit. Harus segera masuk dapat kamar. Ini darurat sekali Bu Hikmah, tolong harus gitu segera ya, Bu? operasi. Tahu gitu saya kapan hari nelponnya Bu Hikmah. Tidak seperti itu sebenarnya Bu ya, tapi gimana Bu? Kami juga harus melihat bahwa antrian yang ada di rumah sakit itu nyata-nyata ada. Tidak serta-merta kemudian semua yang kami minta harus secepat itu langsung dilayani. Ketersediaan di HCU misalnya, di IGD misalnya, itu kalau namanya rumah sakit milik pemerintah provinsi itu, Mbak, selalu dalam antrian, Mbak. Karenanya mereka yang mau merujuk itu pasti menunggu persetujuan, selalu begitu. Nah, ini yang tata rujukan ini yang sedang kami rapikan, Mbak. Dirapikannya kayak gimana? Misalnya gini nih. Ojo wong cuma loro biasa-biasa sing isok diatasi rumah sakit di daerah kepingin mlebu Sutomo, Mbak. Akhirnya kan terjadi penumpukan di Sutomo. Biarlah Sutomo itu merawat yang
gawat-gawat sajalah. Sesuatu yang bisa diatasi kayak tipes apa-apa itu kan DB itu bisa diatasi di rumah sakit daerah kecuali Iya. ada gejala kekhususan misalnya. Jadi Ya itu kan bisa udah. disesuaikan dengan tipe masing-masing kan gitu ya Itu Bu ya? sistem rujukan itu kita nggak rapi Mbak, Oh. belum rapi. Semua pengen ngerujuk, semua pengen ngerujuk. Kadang-kadang rumah sakit yang tipe di bawah tipe A ya, itu ya memang kepingin lempar aja lah, kepingin lempar handuk lah. Oh. Segera gitu ya. Itu Oh yang berarti harus kita puskesmas saya rapikan. kemarin bagus ya ketika saya minta ke rumah sakit Jangan gitu. dulu begitu Jangan ya. Mbak, ini karena tipe A harusnya ke step ini. Yes, itu Oh yang harusnya benar. begitu ya. Iya. Oke. Tidak Lagian yang saya tipe A penuh antriannya nanti. gitu ya Bu ya. Kita kan pengennya, oh takut layanannya nggak bagus, salah itu. Salah ya karena rumah sakit Akhirnya semuanya ya iya, bagus ya Bu ya. semua rumah. Kalau misalnya ada yang sakit paru-paru, rumah sakit kecil kita di Ndungus, di mana itu yang punya kekhususan layanan, mungkin lebih bagus dibanding Sutomo kan? Oh iya. Karena mereka memang punya kekhususan layanan betul, itu, ya kan? Mas Sutomo Nah. segitu banyaknya dulu. Kumpel-kumpel Iya. harus ya. Perlu orang Gitu. sakti untuk menata Sutomo itu. Oke, baik. Ibu yang jelaskan pengawasan DPRD itu terus dilakukan agar bisa efektif Pasti.
tapi pengawasan juga nggih Bu. Yes, semuanya secara berimbang. Baik, Ibu kami terima kasih sudah hadir di podcast Sama-sama Suara Mbak Restu. Surabaya. Selalu seru kalau podcast di sini. Ya. Ngobrol lagi nanti ya Bu ya. Siap. Baik, demikian kita sudah hadirkan untuk program podcast Suara Surabaya di edisi kali ini, di mana BPJS Kesehatan sejatinya bukan sekedar sistem administratif, tetapi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak dasar warganya untuk menjangkau layanan kesehatan. Semoga bermanfaat diskusinya. Ingat, untuk selanjutnya Anda bisa mengikuti di program podcast Suara Surabaya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.